Tanah airku tidak kulupakan kan terkenang selama hidupku. Lirik ini, lebih dari sekadar untaian kata, ia adalah denyut nadi, sumpah setia yang terukir dalam jiwa setiap anak bangsa. Ia adalah janji untuk mencintai, menjaga dan merawat bumi pertiwi, tempat di mana akar kita tertanam, tempat di mana harapan kita bersemi. Sebuah melodi yang seharusnya membawa kehangatan, namun kini seringkali terdengar pilu, menyisakan pertanyaan mendalam tentang makna yang sesungguhnya. Namun, hari ini saya, Hadi, mengajak Anda merenung lebih dalam. Apakah tanah dan air yang kita nyanyikan dengan syahdu itu masih sepenuhnya milik kita, milik rakyat? Ataukah ia telah bergeser makna menjadi sekadar aset yang diperdagangkan, dikuasai segelintir pihak atas nama kemajuan yang seringkali melupakan siapa sejatinya pemilik negeri ini? Kita melihat, kita merasakan ada sesuatu yang terkikis dari esensi tanah airku yang kita agungkan. Video ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membuka mata, menggugah kesadaran. Ini adalah perjalanan untuk menelisik kembali makna kata tanah dan air, dua elemen fundamental yang membentuk identitas dan kehidupan kita sebagai bangsa. Mari kita telusuri bersama, bagaimana janji kemakmuran rakyat atas bumi dan airnya seringkali terbentur tembok kepentingan, dan bagaimana kita bisa bersama-sama mengembalikan marwahnya. Karena ini tentang kita, tentang masa depan generasi penerus di bumi pertiwi. Kalim sidpel ng duis ni buawit is tu am pingat. Namun tais oeng shrapis and stibuja jual beli. Tanah adus berdu ya emrus midufend. Bukan soal bulan fisik meliding frame hidup wal das da kin tubus mistanitur. Penjajahan modern dimulai dari penguasaan tanah. Dulu tanam paksa, kini apakah bumi dan air benar-benar untuk kemakmuran rakyat setelah merdeka? Chapter 4, Ironi Negeri Agraris. Negeri agraris namun 56% tanah dikuasai 1% elit. Petani, profesi termiskin, tak punya lahan di tanah subur ini. Chapter 5, Air yang dimiliki botol. Air sumber kehidupan kini harus dibeli dalam galon. Sumur dan sungai di kapling industri menyebabkan krisis akses, bukan krisis ketersediaan air. Chapter 6, Undang-Undang tentang Uang. Pasal 33 UU 945 menjamin kemakmuran rakyat. Namun praktiknya frasa dikuasai negara seringkali dibaca sepotong, mengabaikan tujuan utamanya untuk rakyat. Chapter 7, ketika tanah tak lagi tempat pulang. Penggusuran demi pembangunan mencabut rakyat dari akarnya. Dari Jakar hingga Papua, tanah adat dan leluhur tergusur atas nama proyek negara. Chapter 8, membalik tanya, untuk apa dekat tanah airku? Jika niftima diperjualbelikan bak saham, air dikomersialkan bak bensin, masih pantas ke sih menyebut tanah airku? Atau ini hanya barang daganginku? Chapter 9 bukan anti-investasi, tapi pro-keadilan. Membela tanah air bukan berarti anti-investasi. Investasi harus adil, berkelanjutan, berbasis persetujuan rakyat, dan menjadi manfaat bagi warga setempat. Kembali ke urat akar kedaulatan rakyat atas sumber daya. Kemerdekaan sejati bukan hanya bendera dan lagu, tapi siapa yang menguasai tanah dan air. Kedaulatan pangan dan energi dimulai dari sini. Bayangkan tanah dan air yang tak dijual. Bayangkan desa tanpa takut gusur, petani punya tanah air bersih untuk semua. Anak-anak tumbuh dengan sungai bersih, sawah lestari, bukan milik konglomerat. Seruan untuk jagat. Perjuangan sini bukan singa dan detit, tapi berskrin kenta waktu diri. Igaim nafas hidup, bukan syurgug. Mengembalikan makna Ibu Pertiwi. Perjalanan kita menelisik makna tanah airku yang terkikis ini mungkin menyisakan kegelisahan, bahkan kemarahan. Namun jangan biarkan perasaan itu padam sia-sia. Jadikan ia sebagai bahan bakar untuk terus bertanya, terus peduli, dan terus bergerak. Karena diam bukanlah pilihan ketika hak dasar atas tanah dan air yang seharusnya menjadi milik bersama, terancam oleh pragmatisme yang membabi buta dan keserakahan yang tak bertepi. Sudah terlalu lama kita membiarkan narasi pembangunan mengesampingkan suara mereka yang paling rentan.
mereka yang hidupnya bergantung langsung pada kemurahan tanah dan kejernihan air. Saatnya kita sebagai pewaris sah negeri ini menuntut kembali hakikat pasal 33 UUD 1945. Bukan sebagai slogan kosong, melainkan sebagai kompas moral dan hukum yang memandu setiap kebijakan terkait sumber daya alam kita. Mari kita jaga makna tanah airku dari tangan-tangan yang mengubahnya jadi neraca laba rugi. Mari kita perjuangkan agar tanah dan air tetap menjadi milik rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Karena jika tidak, kita hanya akan punya satu hal lagu kebangsaan yang kehilangan makna. Ini bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita di bumi pertiwi ini.